Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallah, dan tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan idza qadallah, ketika Allah menetapkan, memutuskan, wa rasul dan rasulnya, amron suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, ada bagi mereka pilihan lain, min amrihim dari urusan mereka. Wa may ya'sillah, dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi ayat ini Qatadah meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah meminang Zainab bin Zaid bin Harisah. Zainab mengira Rasul tidak meminang untuk beliau sendiri. Zainab menolak saat pinangan itu untuk Zaid. Ya, setelah turun ayat ini Zainab menerima peminangan tersebut. Wa itaqulu lilladzi an'amallah, ya, dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah memberikan kenikmatan, lilladzi maksudnya sini Zaid bin Haris, alaihi, ya, kepadanya hidayah Islam, wa an'amta alaihi, dan kamu telah memberikan kenikmatan kepadanya dengan mendekatkannya, amsik alaika zaujak wattaqillah, maka tahanlah atas kamu istrimu dan bertakwalah kamu pada Allah, wa tukhfi fi nafsika, dan kamu menyembunyikan dalam dirimu, mallah, apa yang Allah mubdihi, wa takhshan nas, yang menampakkannya, dan kamu takut pada manusia karena cacian mereka, wallahu ahaqqu, dan Allah lebih berhak antakhsyah, untuk kamu takut padanya. Falamma qada Zaidun, lalu manakala telah memutuskan Zaid minha watoran, dari istrinya, keperluan menceraikannya, zawajnakaha, ya, maka kami nikahkan kamu dengannya, likaila yakuna alal mu'minin, supaya tidak menjadi atas orang mukmin, harajun, kesulitan ataupun dosa, fi azwaji adiyaihim, dalam menikahi istri anak-anak angkat mereka, idza qadau minhunna watara, apabila mereka telah memutuskan dari mereka keperluan menceraikannya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah ketetapan Allah pasti dikerjakan, pasti terjadi. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu Zaid, ya, kenikmatan, yaitu hidayah Islam, kenikmatan kepadanya yaitu hidayah Islam, ya, Zaid bin Harisah, telah memberi nikmat padanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak kamu takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan pada istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau, ya, dengan Zainab, ya, dengan Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ya. Jadi Zaid berkata, saat masa iddah Zainab usai, Rasulullah berkata kepadaku, sampaikan pesanku kepada Zainab, aku akan menikahinya. Aku segera menyampaikan amanat beliau. Zainab berkata, aku tidak akan memutuskan sebelum meminta petunjuk pada Tuhanku. Zainab segera menuju tempat sholatnya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai penghapusan hukum jahiliyah yang melarang seseorang menikahi mantan istri anak angkatnya. Ya. Maka ala Nabi, dan tidak ada bagi Nabi min harajin, dan dosa, fima, dalam hal faradallahu lahu, apa yang telah Allah tetapkan halalkan baginya, sunnatullah fil ladzina khala min qabl, sunnah, sebagai sunnah atau aturan Allah pada nabi-nabi yang telah mereka berlalu dari nabi sebelum Nabi Muhammad, wa kana amrullah qadaran maqdura, dan adalah perintah Allah takdir yang telah ditetapkan atau diputuskan. Tidak ada keberatan apapun pada nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya.
Allah telah menetapkan yang demikian itu sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Alladzina yuballighuna risalatillah. Nah, para nabi yang mereka menyampaikan risalah-risalah Allah wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepadanya, wala yakhshawna ahadan illallah, dan tidak mereka takut seseorang kecuali hanya Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan hanya kepada Allah, dan kepada Allah dan cukuplah dengan Allah hasiba, Allah sebagai maha menghitung amal mereka. Yaitu orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut dengan siapapun selain pada Allah. Cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ya, cukuplah Allah sebagai wa kafa billahi hasiba. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, dan bukanlah Muhammad, ya. Maka Muhammadun aba ahadin, dan bukanlah Muhammad bapak seorang min rijalikum dari kaum laki-laki kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau Rasulullah khataman nabiyyin, penutup para nabi, wa kana Allah bi kulli syai'in alima, dan adalah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Ya. Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang sahabat. Karena itu janda Zainab dapat dinikahi oleh Rasulullah. Ya, dapat dinikahi oleh Rasulullah. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Aisyah meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan banyak orang ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahash. Muhammad menikahi mantan istri anaknya. Ya, akhirnya turun, Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, ya, beriman kepada Allah, uzkur, ingatlah dengan lisan dan hati kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan sucikanlah dia, bertasbih, bukrotan, ya, pada waktu pagi, wa asilan, dan sore hari. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan dialah yang memberi rahmat atas kalian dan malaikatnya, para malaikat yang memintakan ampunan untuk kalian, liyukhrijakum, karena dia hendak mengeluarkan kalian minal dzulumat, dari kegelapan kekufuran, ilan nur, yaitu menuju cahaya keimanan. Wa kana bil mu'minin rahimah, dan dia terhadap orang mukmin maha penyayang. Wahai orang beriman, ingatlah engkau kepada Allah, ingatlah kepada Allah, dan dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepada kamu, dan para malaikat memohonkan ampunan kepadamu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang dan kepada orang-orang yang beriman. Mujahid meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapan Abu Bakar kepada Rasulullah, ya, kepada Rasulullah, ya, tentang sholawat kepada Rasulullah. Wahai Rasul, kami pasti turut merasakan semua kebaikan yang diturunkan Allah kepada kamu. Tahayyatum yauma yalqaunahu salam, penghormatan Allah kepada mereka pada hari mereka menjumpai Allah, salamun, adalah salam sejahtera. Wa a'adda lahum ajran karima, dan dia menyediakan bagi mereka pahala yang mulia, yaitu surga. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, wa mubasyiran wa nadhira, dan pembawa kabar gembira bagi yang beriman, wa nadhira, dan memberi peringatan bagi yang kafir. Wa da'iyan ilallah, dan menyeru pendakwah ilallah, kepada agama Allah, biidnihi, dan dengan izinnya, wa sirajan munira, dan menjadi pelita yang munira, yang bersinar, ya, memberi petunjuk. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum,
Dan berilah kabar gembira kepada orang mukmin bi anna lahum bahwasanya mereka minallah, bahwa bagi mereka minallah fadlan kabira, dari Allah anugerah karunia surga yang besar. Wala tuti'il kafirin, dan jangan engkau ikuti orang kafir, wal munafikin, dan orang munafik, wada'adzahum, dan biarkan gangguan mereka, wa tawakkal 'alallah, dan bertawakal, pasrahkan urusan kamu hanya kepada Allah. Wa kafa billah wakila, dan cukup dengan Allah sebagai pelindung. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita mukmin, summa talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikannya, min qabli, sebelum, antamassuhunna, kalian menyentuh menggauli mereka, famalakum alaihinna, maka tidak ada bagi kalian atas mereka, min iddatin, dari iddah, waktu menunggu sebelum nikah lagi, ta'tadunaha, yang kalian menghitungnya, famati'uhunna, maka berilah mereka mut'ah hadiah, wasarihuhunna sarahan jamila, dan berpisahlah dengan mereka dengan perpisahan yang baik tanpa menyakiti. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, inna ahlalna laka azwajaka, ya, sesungguhnya kami menghalalkan bagi kamu istri-istri kamu, allati, yang telah kamu ata'ataina ujurahunna, yang telah kamu beri mas kawin mereka, wa ma malakat yaminuka, dan hamba saya yang kamu miliki, mimma afa Allah, dari apa yang telah Allah berikan dari harta hasil perang, alaika, kepadamu, wa banati ammika, ya, dan anak-anak perempuan dari pamanmu, dari jalur ayah, anak-anak perempuan dari pamanmu, yaitu jalur ayah, wa banati ammatika, dan anak perempuan dari jalur bibimu, dari jalur ayah, dari bibimu, wa banati kholika, dan anak-anak perempuan dari jalur ibu, pamanmu, dari jalur ibu, wa banati kholatika, dan anak perempuan dari bibimu, dari jalur ibu, allati hajarna ma'ak, yang mereka hijrah bersama kamu, wa mro'atan, dan wanita mukminatan yang mukmin, in wahabat, jika dia berikan menyerahkan nafsaha, dirinya, lin nabi, kepada nabi, in aradan nabiyu, jika berkehendak nabi, ayyastangkihaha, untuk menikahinya, kholisotan, sebagai kekhususan, laka, bagimu, min dunil mukminin, dari selain orang mukmin. Qad alimna, sungguh kami telah mengetahui, ma faradna, apa yang kami wajibkan, alaihim, atas mereka orang mukmin, fi azwajihim, terhadap istri-istri mereka, wa ma malakat aimanuhum, dan para hamba saya yang mereka miliki, likai la yakunu alaika harajun, supaya tidak menjadi bagi kamu kesulitan dalam menikah, wa kanallahu ghafurar rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi penghormatan mereka orang mukmin itu ketika mereka menemui Allah, yaitu apa? Salam. Penghormatannya apa? Salam. Ya. Salam sejahtera, ya, kesejahteraan, sejahtera. Wahai Nabi. Jadi penghormatan mereka orang mukmin ketika mereka menemui Allah adalah salam. Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Ibnu Abbas meriwayatkan, suatu hari Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib dan Mu'az bin Jabal ke Yaman. Saat melepas kepergian mereka, Rasul bersabda, sampaikan kabar gembira dan janganlah kalian mengusir mereka. Atas hal itu turunlah ayat-ayat ini. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Ya, di sini Rabi' bin Anas meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapan para sahabat yang berkata kepada Rasulullah saat turun ayat ayat, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui kehendak Allah terhadapmu, akan tetapi kami tidak tahu kehendak Allah kepada kami. Ya. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang kafir dan orang munafik itu, janganlah engkau hiraukan gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah,
cukuplah Allah sebagai pelindung. Wahai orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang baik-baik. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagi istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba saya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya. Sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin, ya. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini Ummu Hani binti Abu Thalib berkata, Rasulullah meminangku, namun kutolak. Beliau memaklumi hal ini, karena itu aku tidak halal baginya, sebab aku tidak ikut berhijrah. Jadi Ummu Hani bin Abu Thalib berkata, Rasulullah meminangku, namun kutolak. Ya, beliau memaklumi hal ini, karena itu aku tidak halal baginya, sebab aku tidak ikut berhijrah. Ya, akhirnya turun ayat ini, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba saya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau ingin Nabi menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selawase, urip.